Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel ini akan membahas tentang globalisasi, pengertian, ciri, fenomena, dan pendekatan. Ini merupakan materi sosiologi untuk siswa kelas 12. Nah, Ananda sekalian, semoga Ananda yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Baiklah Ananda sekalian, ada 4 indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian globalisasi, kemudian ciri globalisasi, fenomena globalisasi, dan pendekatan memahami globalisasi. Kita akan mulai dari yang pertama adalah pengertian globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global yang berarti universal atau mendunia. Ada juga yang menyebutnya berasal dari kata globe ya. Dari kata globe. Nah, secara harfiah dia berarti mendunia ya. Nah, globalisasi digunakan untuk menggambarkan semakin intensifnya hubungan sosial di antara individu, kelompok atau masyarakat ya, yang secara geografik masing-masing berada pada tempat yang saling berjauhan. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa melalui globalisasi ini, maka individu-individu, kelompok-kelompok, ataupun masyarakat-masyarakat yang secara fisiknya, secara geografisnya itu saling berjauhan, namun hubungan sosialnya menjadi semakin intensif. Nah, kita akan lihat pendapat dari George C. Lotz. George C. Lotz mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Nah, di sini ya bisa kita pahami bahwa dalam proses globalisasi ini masyarakat ya yang tadi ya, yang secara geografisnya ini saling berjauhan, namun bisa menjangkau satu dengan yang lainnya, bahkan bisa terhubung satu dengan yang lainnya dalam bidang budaya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, teknologi, maupun dalam bidang lingkungan. Nah, kemudian kita lihat pendapat dari Robertson ya. Robertson mengemukakan globalisasi sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal ya. Masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung di hampir semua aspek kehidupan, baik kehidupan politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Nah, di sini arahnya adalah bahwa globalisasi ini menghasilkan dunia tunggal ya. Nah, sehingga semua masyarakat itu semuanya saling tergantung ya. Semua masyarakat yang berasal dari negara yang berbeda, bangsa yang berbeda, namun semuanya menjadi saling tergantung ya dalam bidang politik, ekonomi, dan juga kebudayaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas ciri globalisasi. Ciri globalisasi yang pertama adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu ya. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Nah, saat ini ya, melalui perkembangan teknologi yang terjadi, ruang yang berbeda atau dimensi yang berbeda, waktu yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain itu tidak begitu penting. Nah, contohnya seperti apa? Kejadian atau peristiwa atau event yang terjadi di suatu negara ya, pada suatu waktu tertentu ya, di negara lain ya, yang memiliki dimensi ruang yang berbeda, kemudian waktu yang berbeda, namun bisa menyaksikan peristiwa itu secara langsung ya. Nah, contohnya apa? Event Olimpiade yang baru saja dilaksanakan di Tokyo ya. Ketika Olimpiade ini dilaksanakan di Tokyo ya, pertandingan-pertandingan dilaksanakan di sana, namun kita ya dari Indonesia bisa menyaksikan itu secara langsung. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Sehingga jarak antara Indonesia dengan Tokyo ya, ini tidak begitu terasa ya dengan adanya kehadiran teknologi, sehingga berubahlah ya keadaan atau konsep ruang dan waktu tersebut. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda menjadi saling tergantung. Nah, seperti definisi yang dikemukakan tadi baik oleh Lotz dan juga Robertson, bahwa dalam bidang ekonomi terjadi ketergantungan. Nah, kita ambil contoh ya, dalam bidang otomotif ya. Dalam bidang otomotif, nah produk-produk
yang dikembangkan oleh produsen otomotif seperti negara Jepang ya, ini membutuhkan negara-negara sebagai konsumennya. Nah, Indonesia menjadi salah satu konsumen otomotif dari produk-produk Jepang tersebut. Nah, inilah yang terjadi. Negara-negara yang berbeda menjadi saling tergantung. Nah, negara Indonesia sebagai konsumennya, kemudian Jepang sebagai produsen. Nah, bagaimana ketergantungan itu terjadi di antara negara-negara yang berbeda, ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, peningkatan interaksi kultural. Artinya apa? Orang-orang dari suatu negara ya, ini bisa melihat, bisa berinteraksi dengan kultur yang berbeda. Nah, contoh, kita sebagai warga negara Indonesia bisa menyaksikan melalui siaran televisi, melalui tayangan-tayangan dari channel-channel YouTube ya, bagaimana budaya Jepang, bagaimana budaya Korea, dan budaya-budaya lainnya. Sehingga kita bisa mengetahui ya, walaupun secara fisik ya, secara geografis lokasi kita berjauhan dengan negara tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan peningkatan interaksi kultural. Nah, dan saat ini banyak sekali event-event di dunia ini ya yang bisa menjadi wahana ya, selain melalui tayangan televisi ataupun juga tayangan melalui channel YouTube, juga banyak sekali event-event ya yang di sana terjadi interaksi antar kultur yang berbeda. Nah, contohnya apa? Melalui penyelenggaraan event olahraga ya, seperti Olimpiade itu untuk dunia, kemudian ada Asian Games untuk wilayah Asia dan lain sebagainya. Melalui event ini juga bisa terjadi interaksi antar kultur yang berbeda, antara budaya yang berbeda. Nah, kemudian yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama. Nah, dalam kehidupan global ini, masalah-masalah seperti ya, ini pada gambar ini masalah yang terjadi adalah global warming ya. Global warming ini merupakan salah satu permasalahan yang terjadi saat ini ya, global warming. Nah, ini masalah yang sudah mengglobal, artinya bukan hanya dirasakan oleh satu negara, namun dirasakan oleh seluruh dunia. Nah, kemudian seperti yang terjadi sekarang juga penyebaran virus COVID-19. Ini menjadi masalah bersama ya, yang pada awalnya hanya terjadi di Cina, tepatnya di Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, inilah ciri globalisasi yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Nah, kita akan lihat fenomena globalisasi itu seperti apa ya. Nah, yang pertama, perubahan yang cepat di bidang elektronika, seperti perangkat komputer, tablet, smartphone ya, atau Android ya, kemudian juga televisi dan radio dan lain sebagainya. Nah, perubahan-perubahan yang cepat dalam bidang elektronik ini mengakibatkan apa? Terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan ya. Nah, melalui media televisi kita bisa menyaksikan tayangan-tayangan ya, yang bukan hanya tayangan-tayangan dari lokal saja, namun juga tayangan-tayangan internasional. Berita-berita, kejadian-kejadian yang terjadi di negara lain bisa kita ketahui dengan cepat melalui televisi. Apalagi komputer. Melalui komputer beragam sekali informasi yang bisa kita peroleh, khususnya melalui internet ya. Dengan koneksi internet kita bisa mendapatkan informasi yang cepat ya. Bahkan informasi dari negara yang secara geografis letaknya jauh dari negara kita. Nah, inilah yang pertama, perubahan yang cepat dalam bidang elektronik. Kemudian yang kedua, terjadinya aktivitas ekonomi dan perpindahan orang-orang yang bersifat lintas bangsa atau negara. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa dalam bidang ekonomi ya, itu terjadi ekonomi lintas negara, di mana produk-produk seperti produk elektronik dari negara lain ya, seperti Korea, Jepang, ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ya. Bagaimana ekonomi yang terjadi itu lintas bangsa atau lintas negara. Produk-produk Jepang, produk-produk Korea ya, dalam bidang elektronik seperti televisi, kemudian juga dalam bidang perangkat gadget ya, seperti smartphone, Android dan lain sebagainya. Dan ini terjadi antar negara yang berbeda ya. Produk-produk luar ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, dan juga terjadinya perpindahan orang-orang. Nah, bagaimana kita lihat sekarang ya, banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dan juga banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara lainnya. Nah, inilah fenomena globalisasi yang kedua.
Kemudian yang ketiga, diciptakannya ruang-ruang pergaulan sosial yang bersifat lintas bangsa atau bersifat transnasional. Nah, ini contohnya seperti adanya Facebook ya, yang menjadi media komunikasi, media pergaulan ya, bukan hanya antar sesama warga negara kita saja, namun juga pergaulan yang bersifat lintas bangsa, lintas negara, seluruh dunia ya, seperti Facebook, kemudian ada Twitter ya, ada Instagram, ada YouTube dan lain sebagainya. Itu semua telah menjadi ruang pergaulan ya antar individu-individu dari negara, dari bangsa yang berbeda-beda. Nah, inilah fenomena yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah berkembangnya kosmopolitanisme. Apa itu kosmopolitanisme? Adalah perubahan-perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai ideologi, nilai-nilai, norma-norma sosial sehingga dapat diterima oleh hampir semua suku bangsa dan bangsa, sehingga hubungan sosial cenderung bersifat inklusif atau terbuka. Nah, inilah yang disebut dengan kosmopolitanisme. Nah, seperti yang Ananda lihat pada keadaan saat ini ya, di mana ideologi kapitalis ya, ini hampir diterima ya, hampir di seluruh negara di dunia ya. Hanya negara tertentu saja ya yang tidak menerapkan kapitalisme. Nah, hampir semua negara sekarang ekonominya cenderung mengarah kepada kapitalisme. Begitu juga dengan nilai-nilai, dengan norma-norma, terjadi pergeseran nilai, terjadi pergeseran norma ya. Dari masyarakat ya, sebelumnya ya masyarakat kita ini terkenal dengan kolektivitasnya, namun sekarang sudah memudar dan tergantikan dengan individualisme. Begitu juga dengan norma-norma ya, mulai lunturnya norma agama, norma kesusilaan dan lain sebagainya. Dan ini hampir terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan kosmopolitanisme. Nah, namun ada dampaknya ya. Dampaknya apa? Hubungan sosial itu cenderung terbuka ya, cenderung inklusif atau terbuka. Nah, kita saat ini ya sudah cenderung terbuka terhadap perubahan-perubahan ya, terhadap nilai-nilai yang berasal dari luar ya, nilai-nilai dan norma-norma yang berasal dari masyarakat luar. Nah, inilah yang dimaksud dengan berkembangnya kosmopolitanisme. Nah, bagaimana cara atau pendekatan dalam memahami globalisasi kapitalisme ya, khususnya yang berkembang saat ini adalah kapitalisme. Nah, ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah sistem dunia, kemudian budaya global, kemudian masyarakat dan politik global, dan yang keempat adalah kapitalisme global. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sistem ekonomi kapitalis ini hampir mendominasi di seluruh dunia ya. Nah, pendekatan yang pertama yang menjelaskannya adalah pendekatan sistem dunia atau sistem global. Nah, sistem dunia ini menyatakan bahwa hubungan kerjasama di antara negara-negara dapat dibedakan antara negara inti atau negara yang dominan, kemudian periferal ya, periferi, ada juga menyebutnya periferi atau pinggiran, dan negara semi-periferal atau semi-pinggiran. Nah, di dunia ini yang termasuk negara dominan adalah Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang ya, dan Britania Raya ya, atau Inggris ya. Negara-negara tersebut menguasai 60% kekayaan global. Nah, mereka inilah yang sering disebut dengan kelompok G7. Artinya apa? Menurut pendekatan sistem dunia, bahwa perkembangan kapitalisme yang terjadi di dunia ini adalah unsur dari dominasi negara-negara ini. Karena ada negara-negara yang dominan, ada negara-negara inti. Jika mereka membuat keputusan, maka keputusan ini harus diikuti oleh negara-negara yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan pendekatan sistem dunia. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan budaya global. Ya, melihat globalisasi sebagai fenomena penyemeragaman budaya yang diciptakan oleh media massa, sehingga mengancam budaya atau identitas lokal dan nasional. Nah, menurut UNESCO, globalisasi yang melanda dunia hingga tahun 2015 telah mematikan beberapa bahasa, sekaligus kebudayaan dan kelompok etnis penggunanya. Nah, ini merupakan suatu tantangan bagi kita ya. Apakah dengan globalisasi ini, budaya-budaya yang ada di Indonesia ini akan hilang? Nah, ini menjadi tantangan bagi kita untuk menjaga kelestarian budaya kita. Nah, kenapa? Karena globalisasi ini terutama sekali ya melalui media massa ini benar-benar diciptakan ya budaya global. Nah, seperti cara berpakaian ya, makanan-makanan ya, produk-produk yang dikonsumsi ya, itu semua adalah produk yang levelnya internasional ya. Nah, sehingga
begitu juga dalam bidang bahasa, ya, kesenian dan lain sebagainya, sehingga ini semua bisa mengancam eksistensi budaya kita. Jika kita tidak berhati-hati, maka budaya kita bisa jadi juga akan ikut tergerus, ya. Bahkan seperti yang terjadi dengan yang disebutkan di sini, ada beberapa etnis, ada beberapa kebudayaan yang telah mati atau hilang, ya, ditinggalkan oleh penggunanya. Nah, di sini yang dimaksud dengan pendekatan budaya global. Nah, kemudian yang ketiga, pendekatan masyarakat dan politik global. Nah, sebenarnya yang pendekatan yang ketiga ini berhubungan dengan yang pertama, ya, yaitu sistem dunia, ya, atau sistem global. Pendekatan ini memahamkan kepada kita bahwa dalam globalisasi terjadi dominasi politik atau kekuasaan dalam masyarakat oleh kekuatan politik global. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi negara-negara di dunia, yaitu PBB, ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, dalam PBB ini ada negara-negara yang benar-benar memiliki kekuatan politik, ya, sehingga ketika mereka menentukan sesuatu, ini harus diikuti oleh negara-negara lainnya. Nah, inilah negara yang memainkan kekuatan politik global, ya. Nah, oleh karena itulah kita harus paham bahwa dominasi politik atau kekuasaan ini, ya, dalam masyarakat, ya, dilakukan oleh suatu kekuatan politik global. Nah, inilah pendekatan yang ketiga, masyarakat dan politik global. Nah, kemudian yang terakhir adalah pendekatan kapitalisme global. Nah, menurut pendekatan kapitalisme global, globalisasi berpusat pada perusahaan yang bersifat transnasional atau transnational corporation atau TNC dan multinational corporation atau MNC. Jadi ada TNC, ada MNC, ya. Kita bahas MNC. MNC merupakan perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di suatu negara, tetapi kantor cabang di berbagai negara maju dan berkembang, ya. Nah, ini MNC. Kemudian TNC. TNC merupakan perusahaan berbadan hukum suatu negara yang beroperasi di banyak negara, ya. Mempunyai kekayaan dan pendapatan yang sangat besar, namun modalnya dapat dimiliki oleh berbagai warga negara. Nah, keberadaan perusahaan-perusahaan inilah, ya, seperti di Indonesia ada PT Freeport, ada Caltech dan lain sebagainya yang merupakan bentuk dari TNC dan juga MNC. Nah, inilah bagaimana pendekatan kapitalisme global, ya, yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan baik itu TNC atau MNC yang mempengaruhi perkembangan kapitalisme di seluruh dunia. Nah, Ananda sekalian, inilah materi yang sudah kita kaji pada kesempatan kali ini yang mengenai globalisasi. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami. Jika Ananda memiliki pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaanmu di kolom komentar, dan jika Ananda merasakan bahwa video ini bermanfaat, silakan acungkan jempolmu ke atas. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.